Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin mengupas dari sisi spiritual tentang Al-Fatihah. Tentu kaitannya dengan kehidupan sekarang di abad ke-21 ini. Jadi artinya kalau mengupas sisi spiritual Al-Fatihah bukan sekedar tentang ritual, melainkan tentang menemukan jangkar di tengah badai informasi, ambisi, dan ketidakpastian modern. Jadi surat ini memang sering disebut sebagai Ummul Kitab atau induk Alkitab, karena menyimpan cetak biru hubungan manusia dengan Sang Pencipta, alam semesta, dan dirinya sendiri. Jadi kalau di deskonstruksi spiritual Al-Fatihah, dalam implementasi khususnya terutama di kehidupan modern ini, kalau boleh dikaji, yang pertama adalah Bismillah. Artinya di sini adalah kesadaran dan niat atau mindfulness. Di dunia yang serba cepat, kita sering bertindak secara otomatis atau autopilot. Bismillah adalah rem darurat untuk ego kita. Jadi dalam implementasinya adalah sebelum kita misalnya membuka laptop, membuka PC, atau membalas chat yang memancing emosi, atau memulai rapat, Bismillah adalah bentuk mindfulness. Ini adalah pernyataan bahwa saya tidak bergerak sendirian. Saya bergerak dengan izin dan kekuatan dari sumber kehidupan. Ini mengubah aktivitas sekuler menjadi sakral. Yang kedua adalah Alhamdulillah dan Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu penawar FOMO dan kondisi kelelahan fisik, emosional, dan mental yang ekstrim akibat stres berkepanjangan, dan biasanya karena tuntutan pekerjaan atau situasi hidup yang sangat menekan, yang ditandai dengan hilangnya motivasi, kinerja menurun, dan sikap negatif. Jadi bukan sekedar lelah biasa. Ini adalah fenomena serius yang memerlukan penanganan karena dapat mengganggu kesehatan dan kualitas hidup. Berbeda dengan stres yang hanya sifatnya sementara, artinya bisa hilang dan timbul. Nah, memang budaya modern ini seringkali memicu FOMO, fear of missing out, dan rasa tidak puas karena selalu membandingkan diri dengan orang lain di media sosial. Jadi implementasinya adalah Alhamdulillah adalah praktik gratitude journal yang terbaik. Jadi ia melatih otak untuk fokus pada apa yang ada, bukan yang tiap gitu. Apalagi dipadukan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang. Ini adalah pengingat bahwa alam semesta ini beroperasi atas dasar cinta kasih, bukan sekedar kompetisi yang kejam. Dan ini memberikan rasa aman psikologis bahwa kita dikasihi tanpa syarat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, Maliki Yaumiddin. Ini adalah visi jangka panjang dan akuntabilitas. Jadi manusia modern sering terjebak dalam kepuasan instan. Jadi dalam implementasinya adalah mengingat hari pembalasan. Dalam konteks spiritual, berarti menyadari bahwa setiap jejak digital dan tindakan kita memiliki konsekuensi. Ini membangun integritas di era post-truth. Jadi ayat ini menjadi pengingat kita bahwa kebenaran itu mutlak dan ada hari di mana semua topeng akan terbuka. Kemudian yang keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemerdekaan dari perbudakan modern. Jadi tanpa sadar, manusia modern sekarang ini adalah sering menyembah banyak hal. Opini orang lain, jumlah likes, karir, atau tren. Jadi dalam implementasinya,
Ayat ini adalah deklarasi kemerdekaan. Hanya kepadamu kami menyembah. Berarti saya tidak diperbudak oleh ego atau ekspektasi duniawi. Ya kanastain, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Itu adalah obat bagi kesombongan intelektual. Jadi di saat kesehatan mental terganggu atau beban hidup terasa berat, kita mengakui keterbatasan kita sebagai manusia dan bersandar pada kekuatan yang tidak terbatas. Ihdinas siratal mustaqim, mencari kompas moral di era relativisme saat ini. Batas antara benar dan salah sering kali kabur karena banyaknya informasi. Kita sering mengalami kelelahan dalam mengambil keputusan. Jadi dalam hal ini implementasinya adalah meminta jalan yang lurus. Adalah permohonan agar diberikan intuisi dan kejernihan berpikir di tengah kebisingan dunia. Ini adalah doa untuk mendapatkan kompas moral agar tidak mudah terombang-ambing oleh tren yang merusak diri. Yang keenam adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Belajar dari sejarah, bukan sekedar konten. Jadi di abad modern ini cenderung memuja masa depan dan melupakan masa lalu. Dalam implementasinya, ayat ini mengajak kita untuk melakukan kurasi lingkungan. Kita diminta mengikuti jejak orang-orang yang mencapai kedamaian. Para nabi, orang soleh, orang-orang yang bersyukur, dan menghindari pola hidup yang membawa pada kemarahan, stres kronis, kebencian, atau kesesatan, yaitu kehilangan arah hidup. Jadi dalam hal ini kesimpulan spiritual Al-Fatihah dalam kehidupan modern khususnya adalah sebuah dialog harian untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual. Jadi bukan sekedar bacaan sholat, melainkan sistem navigasi agar kita tetap menjadi manusia di tengah dunia yang semakin mekanis. Al-Fatihah adalah jembatan antara keterbatasan manusia dan ketidakterbatasan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.